A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, masih setia dengan Sirah Nabawiyah SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sejarah perjuangan Nabi, di mana Nabi saat itu beserta pengikutnya diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil judul dan masih dalam buku. Kita ambil dari sumber yang valid, yaitu Muhammad Teladanku, di mana kita sudah sampai pada buku yang keempat dengan judul Derita Pemboikotan. Para pemirsa sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang diboikot pasti akan mengalami penderitaan. Begitu juga dengan Muhammad, Bani Hashim, dan juga para pengikutnya. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi dan pengikutnya diasingkan, dikurung di dalam sebuah benteng yang bernama Syi'ib. Tempat tersebut dikelilingi oleh benteng yang tidak bisa dipanjat oleh siapapun, dengan pintu masuk yang hanya bisa dimasuki oleh satu unta, itu pun dengan susah payah. Dan itu berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Pemutusan hubungan dengan luar, tidak boleh menikah, tidak boleh menjalin perdagangan dengan pihak luar, tidak boleh ada yang membantu, dan juga tempat tersebut dijaga ketat oleh Abu Jahal dan para pengikutnya. Setiap malam terdengar suara tangisan anak-anak yang menahan lapar, dan orang-orang dewasa menggajal perut mereka dengan batu supaya tak terasa lapar dan juga tidak masuk angin. Tidak itu saja, mereka sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Kadang mereka memakan daun-daun dari pohon yang ada di dalamnya, juga kulit-kulit tipis. Semua itu mereka lakukan untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari sekian banyak, kurang lebih 400 orang yang berada di dalamnya, tidak pernah mengeluh sama sekali, dan mereka tidak berniat dalam hatinya, walaupun sekecil apapun, untuk meninggalkan agama mereka dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap setia, dan hidup tanpa Nabi adalah hal yang tidak layak. Itulah prinsip mereka. Hingga suara tangisan dari anak-anak tersebut terdengar oleh sebagian besar masyarakat Mekah. Dari sebagian masyarakat merasa iba, apalagi mereka yang mempunyai keluarga yang berada di dalam benteng. Hingga pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan budaknya yang bernama Hakim Al-Hizam bin Walid, membawa gandum untuk diselundupkan ke dalam benteng Syi'ib. Dan hal tersebut diketahui oleh Abu Jahal yang sedang berenang. Maka ditangkaplah dan dipukulilah sampai babak belur. Abu Jahal memukuli dan terus memukuli hingga ia terengah-engah. Aku bersumpah tidak akan membiarkan seorang pun dari kalian untuk
membantu mereka yang berada di dalam benteng ini, kata Abu Jahal. Dan pada saat itu datanglah Abu al-Bakhtari. Lalu ia teriak kepada Abu Jahal, "Hai, kenapa kau rampas gandum itu? Gandum itu milik bibinya, milik bibi dari hakim. Dan sebenarnya gandum itu mau dikembalikan kepada bibinya." Abu Jahal tidak terima. Maka Abu al-Bakhtari pun berkelahi dengan Abu Jahal. Abu Jahal terluka karena dipukul oleh Abu al-Bakhtari dengan tulang unta. Tidak hanya Abu al-Bakhtari aja yang membantu mereka yang berada di dalam pengasingan, tetapi Abu Bakar yang diketahui ketika beliau masuk Islam, beliau mempunyai kekayaan 5.000 dirham, kemudian membebaskan 7 budak dengan harga satu budaknya 400 dirham. Berarti kalau 7 budak 2.800 dirham. Kemudian juga diketahui ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar yang merupakan sahabat Nabi dan juga bapak mertua dari Nabi mempunyai kekayaan sebesar 4.000 dirham, dan itu habis. Di mana habis untuk dibelanjakan ke jalan Allah, yaitu untuk membiayai mereka yang berada di dalam benteng besi. Itulah pemirsa rahimakumullah, penderitaan dari kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW dan juga Bani Hashim ketika berada di benteng besi. Maka ketika kita diboikot oleh pihak-pihak lain, janganlah berkecil hati, bersusah hati, karena pasti ada jalan Allah yang akan menolong kita. Nabi dan kaumnya saja mengalami hal tersebut, apalagi kita. Dan anak-anak semua ambil hikmahnya, jangan putus asa ya dengan segala hal keadaan selama ini. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.